Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah tutorial bagaimana caranya untuk mengaktifkan equation editor ketika kita ingin membuat soal pada kuis. Oke, contohnya sekarang kita bisa lihat kalau misalnya kita buka editor kuis atau kita ingin membuat kuis baru. Misalnya di sini saya mau coba yang di sini. Ini adalah kuis yang sudah ada sebelumnya. Kemudian misalkan saya mau edit kuisnya. Oke, kita coba kita edit kuisnya di sini. Nah, sekarang kita lihat ketika kita ingin membuat apa persamaan matematika, di sini ada kode untuk membuat persamaan matematika tersebut. Nah, ini kodenya ini dia dalam bentuk latex ya. Kemudian eh, sebenarnya ada fitur yang memudahkan yaitu equation editor, cuman di sini ternyata tidak ada muncul ya di dalam pilihan apa untuk editor question ini atau editor pertanyaan. Jadi kalau misalnya di layar Anda sekalian itu tidak muncul pilihan tambahan, bisa diklik ini. Nah, ini nanti kita bisa lihat harusnya di sini ada equation editor tapi dia tidak muncul. Nah, sekarang cara untuk memunculkan equation editor di pilihan tombol yang ada di atas ini, caranya adalah dengan setting preferences. Jadi kalau kita klik yang di sini, kita klik preferences yang ada di sini. Nah, kemudian nanti kalau sudah muncul di halaman preferences, kita pilih editor preferences, kita klik. Kemudian di sini diganti, jadi ini diganti atau HTML editor. Jadi kita akan pakai yang ini ya, atau HTML editor, kita ganti dengan yang ini. Kemudian kita klik save changes. Nah, kalau sudah, kita bisa kembali lagi ke halaman kuis kita, ataupun kalau misalnya kita mau bikin kuis baru atau bikin pertanyaan baru, kita bisa kembali ke my courses dulu, atau misalkan ke salah satu perkuliahan kita. Nah, kemudian kalau misalnya mau buat pertanyaan baru gitu, di question, atau kalau mau mengedit itu juga bisa sama nanti tampilannya. Misalnya kita mau bikin pertanyaan baru dan kita misalnya mau buat pertanyaannya itu berupa esai ya. Di sini kita pilih esai, kita klik add. Nah, di sini misalnya ini adalah pertanyaan coba. Nah, gitu. Nah, kita bisa lihat di sini sudah muncul tombol yang ini, dan ini adalah namanya tombol equation editor ya. Jadi kalau misalnya kita mau buat pertanyaan, misalnya hitunglah integral di bawah. Oke, kita mau masukkan persamaannya. Sebenarnya bisa aja diketik langsung kalau misalnya sudah terbiasa menggunakan kode latex. Kita bisa hitung integralnya misalnya gini. Integral dari 0 sampai A dari misalnya x pangkat 2 dx. Nah, ini nanti akan diterjemahkan menjadi apa namanya? Persamaan ya kode itu. Jadi kalau kita mau cek, misalnya kita save changes and continue editing, lalu kita preview nanti. Jadinya seperti apa? Kalau kita preview, nah jadinya integralnya kayak gini ya. Ini muncul integralnya. Dia udah berubah menjadi suatu rumusan matematik. Nah, sekarang gimana caranya kalau kita menggunakan equation editor yang sudah kita aktifkan tadi. Nah, equation editor itu yang sebelah sini nih ya, yang gambar kalkulator. Jadi kalau kita mau menghitung integral, mau bikin integral juga, atau mau persamaan matematika yang lainnya, misalnya integral ini, dan nah sekarang kita masukkan di sini. Nah, ini udah banyak pilihannya. Mulai kalau kita mau masukin operator atau macam-macam tanda panah atau apa namanya huruf Yunani atau yang advance. Nah, advance ini biasanya kalau kita mau pilihannya juga banyak gitu ya. Jadi misalnya kita pilih yang integral biasa. Nah, ini nanti
udah muncul sama dia, udah dijadikan dalam bentuk apa eh, kode latex, dan tampilannya itu ada di equation preview di bawah sini ya. Jadi misalnya itu A B, ini kita ganti eh, jadi bisa diganti langsung, nanti kelihatan di bawah ini berubahnya jadi apa. Misalnya AB X kuadrat juga X kuadrat gitu misalnya, X pangkat 2. Nah, nanti dia munculnya kayak gini. Nah, ini terus kita kasih di sini DX gitu misalnya. Kalau misalnya ini udah diketik sesuai dengan apa yang ada di sini, jadi ini template-nya, yang sebelah atas ini template-nya. Nanti kalau template-nya udah muncul, kita bisa ganti-ganti yang ada di sini ya, di apa edit equation itu. Kalau sudah kita save equation, nah maka di sini otomatis muncul, sudah di apa namanya dimunculkan sama tadi equation editornya. Jadi sebenarnya bisa saja ditulis langsung kalau sudah terbiasa dengan menggunakan ngetik latex. Tapi kalau belum terbiasa gitu atau simbol-simbolnya masih belum hafal, bisa klik equation editor ini, dan pilihannya sangat beragam, silahkan dicoba-coba. Ya, mau bikin matriks juga bisa, di sini ada banyak pilihan matriks ya. Jadi nanti silahkan bisa dicoba-coba. Nah, kalau udah kita lihat hasilnya yang kedua ini, jadinya bentuknya kayak apa. Kita save changes and continue editing. Terus habis itu kita lihat preview hasilnya seperti apa. Nah, kita udah muncul ya dua integral yang sama ya, cuman batas atas batas bawahnya bisa diganti sesuai gitu ya. Oke, jadi itu adalah tutorial bagaimana caranya mengaktifkan equation editor di yang sebelumnya mungkin belum ada di preferences. Kemudian tutorial singkat bagaimana caranya menggunakan equation editor ini. Baik, demikian semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.